Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pratama, perwakilan dari kelompok 1. Di sini akan memaparkan hasil dari tugas EBN Skin Disorder yang bertemakan skabies. Definisi skabies. Skabies adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei tungau, berukuran kecil yang hidup di dalam kulit penderita. Tungau yang tersebar luas di seluruh dunia ini dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Tungau ini berukuran 200-450 mikron. Berbentuk lonjong, bagian dorsal konveks sedangkan bagian ventral pipih. Penyakit skabies disebut juga the itch, 7-year itch, Norwegian itch, gudikan, gudik, gatal agogo, budukan, dan penyakit ampera. Gejala klinis skabies. Gejala klinis akibat tungau skabies ini adalah timbulnya rasa gatal-gatal pada kulit yang terkena, terutama pada malam hari, sehingga mengganggu ketenangan tidur. Rasa gatal timbul akibat dari reaksi alergi terhadap ekskresi dan sekresi yang keluar dari tubuh tungau. Biasanya gejala ini muncul 1 bulan setelah serangan tungau didahului dengan munculnya bintik-bintik merah pada kulit atau ras. Penyebab skabies, yaitu penyebab utamanya adalah parasit Sarcoptes scabiei. Yang kedua, hygiene yang jelek. Contohnya seperti kalau orang itu tidak pernah mandi, mungkin mandi hanya 1 kali sehari. Kemudian ada seksual promiskuitas. Selain itu, faktor penularannya bisa melalui tidur bersama dalam satu tempat tidur. Lewat pakaian, contohnya untuk pakaian seperti baju digunakan untuk beberapa orang atau digunakan lebih dari 1 orang. Dan bisa juga seperti handuk yang digunakan secara bergantian. Kemudian perlengkapan tidur atau benda-benda lainnya. Faktor resiko skabies. Yang pertama adalah usia. Usia itu bisa meliputi dari yang anak-anak sampai ke lansia. Kemudian jenis kelamin. Di sini jenis kelamin yang paling sering terkena skabies itu adalah mayoritas laki-laki, karena laki-laki jarang memperhatikan kebersihan tubuhnya. Kemudian tingkat kebersihan. Mungkin orang-orang yang jorok atau yang seperti jarang mandi tadi itu bisa mempengaruhi faktor risiko terjadinya skabies. Kemudian penggunaan alat pribadi bersama seperti pakaian atau handuk digunakan untuk bersamaan. Kemudian tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang skabies. Budaya, kepadatan penghuni. Penata laksanaan skabies. Yang pertama, beneze hexachloride atau lindane. Obat ini membunuh kutu dan nimfa. Linden digunakan dengan cara menyapukan ke seluruh tubuh dari leher ke bawah dan setelah 12-24 jam dicuci sampai bersih. Pengobatan ini diulang selama 3 hari. Penggunaan linden yang berlebih dapat menimbulkan efek pada sistem saraf pusat. Yang kedua, sulfur. Sulfur 10% dalam bentuk parafin lunak lebih efektif dan aman. Obat ini digunakan pada malam hari selama 3 malam. Yang ketiga, benzil benzoat atau crotamine. Benzil benzoal dalam bentuk lotion 25% digunakan selama 24 jam dengan frekuensi 1 minggu sekali. Cara penggunaannya dengan disapukan ke badan dari leher ke bawah. Penggunaannya berlebihan dapat menyebabkan iritasi. Kemudian yang keempat, monosulfiran. Monosulfiran dalam bentuk lotion 25% yang sebelum digunakan harus ditambah 2-3 bagian air dan digunakan setiap hari selama 2-3 hari. Kemudian permetrin. Permetrin dalam bentuk krim 5% sebagai dosis tunggal digunakan selama 8-12 jam, kemudian dicuci sampai bersih.
Dan ada pencegahan skabies. Yang pertama, kebersihan kulit, yaitu tidak lupa mandi 2 kali sehari, mandi pakai sabun, menjaga kebersihan pakaian, dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, kebersihan tangan, kaki, dan kuku. Kebersihan tangan itu sangat berhubungan dengan penggunaan sabun dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Pencucian tangan dengan sabun yang benar dapat dan di saat yang tepat menggunakan peranan penting dalam mengurangi adanya bakteri penyebab penyakit melekat pada tangan. Sama halnya dengan kebersihan kaki, dalam membersihkannya harus menggunakan sabun sehingga kulit kaki bersih dan bebas dari penyakit, khususnya penyakit kulit. Yang ketiga, pencegahan sekunder. Ketika ada seseorang terinfeksi skabies, tindakan yang harus dilakukan adalah mencegah orang di sekitar penderita tertular skabies. Bentuk pencegahan sekunder dilakukan dengan mengobati penderita secara langsung agar tungau tidak menginfeksi orang yang berada di sekitarnya. Yang keempat, pencegahan tersier. Setelah penderita dinyatakan sembuh dari skabies, perlu dilakukan pencegahan tersier agar penderita dan orang-orang di sekitarnya tidak terinvestasi skabies untuk kedua kalinya. Pakaian, handuk, dan spray digunakan 5 hari terakhir oleh penderita harus dicuci dengan air panas agar seluruh tungau mati. Cara lainnya adalah semua barang tersebut dicuci bersih dengan deterjen dan dijemur di bawah terik sinar matahari. Barang-barang yang tidak dapat dicuci tetapi diduga terinvestasi tungau diisolasi dalam kantong plastik tertutup di tempat yang tidak terjangkau manusia selama seminggu sampai tungau mati. Ini adalah hasil dari jurnal yang kita analisis. Introduction. Menurut WHO, terdapat sekitar 300 juta kasus skabies di dunia setiap tahunnya. Penyakit skabies termasuk penyakit kulit yang endemis di wilayah beriklim tropis dan subtropis, seperti Afrika, Mesir, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Australia Utara, Australia Tengah, Kepulauan Karibia, India, dan Asia Tenggara. Sebuah studi yang dilakukan yaitu epidemiologi di United Kingdom menunjukkan bahwa skabies lebih banyak terdapat di area perkotaan dan lebih sering terjadi pada musim dingin dibandingkan musim panas. Penyakit skabies masih menjadi masalah utama di banyak komunitas aborigin Australia, yang di mana-mana berkaitan dengan tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk. Hasil survei didapatkan prevalensi skabies 25% pada orang dewasa, sedangkan prevalensi tertinggi terjadi pada anak-anak sekolah, yaitu 30-65%. Melalui laporan tahunan Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2013 menunjukkan bahwa dari 10 penyakit terbanyak yang berkunjung di puskesmas, penyakit kulit infeksi menduduki peringkat ketiga, setelah ISPA di urutan pertama dan gastritis di urutan kedua. Kejadian skabies pada tahun 2013 didapatkan sebanyak 1.926 kasus. Kejadian skabies terbanyak ditemukan di Puskesmas Lubuk Buaya dengan jumlah 255 kasus dari 22 puskesmas yang ada di Kota Padang. Kemudian pada tahun 2001, WHO menetapkan skabies sebagai penyakit yang berhubungan dengan air. Oleh karena itu, penyediaan air bersih yang cukup untuk masyarakat merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap water-related disease, tidak langsung dengan menggunakan peralatan atau benda yang telah terkontaminasi tungau skabies seperti penggunaan handuk bersama, memakai alas tempat tidur penderita skabies, dan lainnya. Biasanya penyebaran tungau skabies akan lebih mudah terjadi pada penduduk yang hidup berkelompok atau penghuni pada suatu lingkungan seperti asrama, kelompok anak sekolah, antar anggota keluarga, pada rumah yang padat penghuni, bahkan antar warga di satu perkampungan. Menurut penelitian Audah et al. Tahun 2012 di Pondok Pesantren Darul Hijah, terdapat hubungan yang bermakna antara kepadatan hunian dengan kejadian skabies dengan OR 3,6. Kepadatan hunian yang tinggi akan meningkatkan risiko kejadian skabies 3,6 kali dibandingkan dengan kepadatan hunian yang rendah. Hal ini dikarenakan kepadatan hunian yang tinggi, terutama
pada kamar tidur menyebabkan kontak langsung antar santri menjadi tinggi, sehingga memudahkan terjadinya penularan skabies dari satu santri ke santri lainnya. Metode. Pada jurnal ini dilakukan penelitian yang bersifat analitik dengan rancangan penelitian case control study untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian skabies di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang tahun 2015. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya pada bulan Januari sampai November 2015. Populasi adalah seluruh masyarakat yang didiagnosis oleh dokter puskesmas menderita skabies di Puskesmas Lubuk Buaya dari bulan Januari sampai September 2015 dengan metode total sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 31 kasus. Sampel terkontrol pada penelitian ini adalah masyarakat yang tidak menderita skabies dan tinggal di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang. Teknik pengambilan sampel kontrol dengan teknik purposive sampling yaitu mencocokkan atau matching usia yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi didapatkan jumlah masing-masing kasus dan kontrol sebanyak 31 orang. Result. Skabies yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi dan sensitasi terhadap Sarcoptes scabiei var. Hominis. Siklus hidup skabies memiliki beberapa fase, yaitu telur, larva, nimfa, dan dewasa. Sarcoptes scabiei bertahan hidup dengan membuat lesi berupa terowongan di lapisan stratum korneum kulit manusia yang berisi telur, tungau, dan hasil metabolisme. Lesi tersebut sangat menular melalui kontak langsung kulit ke kulit maupun kontak tidak langsung. Skabies dapat menginvestasi siapa saja, namun beberapa kelompok yang memiliki kerentanan dan lebih berisiko untuk terinfeksi adalah anak-anak atau usia muda, dewasa muda yang aktif secara seksual, penghuni rumah jompo, fasilitas kesehatan jangka panjang, sekolah berasrama, dan tempat huni lain yang ramai dengan kebersihan rendah, sistem kekebalan tubuh yang rendah, pendapatan keluarga yang rendah, kebersihan yang buruk, berbagi pakaian dan handuk, serta frekuensi mandi yang jarang. Diagnosis skabies ditegakkan berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik. Penata laksanaan pada skabies memerlukan edukasi yang lebih untuk pasien karena pilihan obat yang akan diberikan tidak sedikit efek sampingnya dan parasit ini bersifat sangat menular. Pada kelompok kasus dengan ketersediaan air bersih yang tidak memenuhi syarat hanya 32,26% dan kelompok kontrol sebesar 22,58%. Hal ini terjadi dikarenakan seluruh kelompok kasus dan kontrol telah menggunakan sumber air bersih dari PDAM dan sumur. Kelompok kasus yang menggunakan sumber air bersih pada sumur sebesar 48,38% dan PDAM sebesar 51,61%. Kelompok kontrol yang menggunakan sumber air bersih dari sumur sebesar 83,87% dan PDAM sebesar 16,31%. Sumber air bersih dari PDAM secara fisik telah memenuhi syarat sehingga penularan skabies dapat dicegah. Hasil penelitian didapatkan dari 51 responden dan pada kasus 37 orang tinggal di kamar dengan kepadatan hunian tidak memenuhi syarat dan 27,5% tinggal di kamar dengan kepadatan hunian yang memenuhi syarat. Analisa. Responden dengan personal hygiene yang kurang baik apabila berkontak dengan penderita skabies atau dengan benda-benda yang terkontaminasi tungau skabies akan lebih berisiko untuk menderita skabies karena tungau skabies akan lebih mudah menginfeksitasi individu dengan personal hygiene yang jelek. Sebaliknya, responden dengan personal hygiene baik apabila berkontak dengan sumber penularan skabies akan lebih sukar investasi tungau karena tungau dapat dihilangkan dengan mandi menggunakan sabun, mengganti pakaian setiap hari, mencuci pakaian dengan sabun, menyetrika pakaian, dan lain-lain. Discussion.
Skabies adalah penyakit kulit menular akibat infestasi dari dan sensitisasi tungau Sarcoptes scabiei var. hominis dan produknya. Ada beberapa faktor yang berperan pada tingginya prevalensi skabies di negara berkembang terkait dengan kemiskinan. Salah satunya adalah kepadatan hunian. Penyebaran tungau skabies akan lebih mudah terjadi pada penduduk yang hidup berkelompok atau padat penghuni pada satu lingkungan seperti asrama, kelompok anak sekolah, antar anggota keluarga pada rumah yang padat penghuni, bahkan antar warga di satu perkampungan. Salah satu hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Purba di Kecamatan Lubuk Pakam pada anak usia sekolah, di mana sebagian besar responden yang menderita skabies tinggal di kamar dengan kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat. Menurut Potter, dengan mandi minimal 2 kali sehari secara teratur dan memakai sabun merupakan salah satu cara untuk memelihara kebersihan kulit. Kulit merupakan pintu masuk tungau skabies untuk melakukan investasi dan membentuk terowongan. Apabila kulit individu itu bersih dan terpelihara, maka hal ini akan dapat menekan dari proses investasi tungau skabies. Dikarenakan apabila responden dengan personal hygiene kurang baik, apabila berkontak dengan penderita skabies atau dengan benda-benda yang telah terkontaminasi tungau skabies, akan lebih berisiko untuk menderita skabies, karena tungau skabies akan lebih mudah menginvestasi individu dengan personal hygiene yang jelek. Sebaliknya, responden dengan personal hygiene yang baik apabila berkontak dengan sumber penularan skabies akan lebih sukar di investasi tungau, karena tungau yang dapat dihilangkan dengan mandi, menggunakan sabun, mengganti pakaian setiap hari, mencuci pakaian dengan sabun, menyetrika pakaian, dan lain-lain. Kesimpulan, skabies merupakan penyakit infeksi oleh ektoparasit Sarcoptes scabiei var. hominis. Skabies merupakan penyakit kulit ketiga dari 12 penyakit kulit tersering di Indonesia. Penyakit ini sering terjadi kepada orang atau kelompok dengan higienitas yang rendah. Gejala yang paling sering ditimbulkan adalah gatal yang semakin bertambah saat malam hari. Diagnosis skabies ditegakkan berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik. Penata laksanaan pada skabies memerlukan edukasi yang lebih untuk pasien, karena pilihan obat yang akan diberikan tidak sedikit efek sampingnya, dan parasit ini bersifat sangat menular. Sekian, terima kasih.